Wang Lin memanfaatkan niat pedang Ling Tianho untuk membentuk kembali tubuh putranya, Wang Ping, sehingga ia memperoleh kesempatan untuk menjalani kehidupan baru dan akhirnya naik menjadi penguasa tertinggi di bintang Nin Yun. Setelah memasuki wilayah bintang aliansi, Wang Lin sama sekali tidak menyangka bahwa ia tiba-tiba memiliki seorang anak lagi. Anak ini merupakan hasil dari peristiwa masa lalu antara dirinya dan Liu Mei di makam Suzaku. Ketika Wang Lin tiba di bintang Nin Yun, ia kembali bertemu dengan Liu Mei. Saat itu, Liu Mei sedang menjalankan misi untuk membunuh secara diam-diam 3 leluhur dari 3 klan besar di planet tersebut dan secara kebetulan bertemu dengan Wang Lin. Setelah pertempuran sengit, Liu Mei mengungkapkan bahwa ia telah melahirkan anak Wang Lin, tetapi anak itu sudah diubah menjadi roh bayi yang dipenuhi kebencian. Karena kebencian yang mendalam terhadap Wang Lin, Liu Mei menjadikan anak mereka sendiri sebagai alat balas dendam. Demi menghancurkan hati Dao Wang Lin, ia menggunakan metode yang sangat kejam, memurnikan anak itu di dalam tubuhnya sendiri, digabungkan dengan pengorbanan darah dari tak terhitung jiwa, sehingga mengubah anaknya menjadi roh bayi yang bertahan selama 100 tahun. Anak itu mati sebelum sempat benar-benar hidup, hanya menyisakan secuil roh yang terperangkap dalam kebencian tanpa batas. Sejak awal terbentuk, Liu Mei telah menanamkan pemikiran bahwa ayahnya adalah musuh yang membunuh ibunya. Ketika Wang Lin melihat anaknya, rasa pahit yang mendalam memenuhi hatinya. Namun, ia tetap percaya bahwa meskipun harus menghabiskan ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, ia pasti bisa memulihkan anaknya. Ia bahkan mengucapkan terima kasih kepada Liu Mei karena telah membawa anak itu kepadanya. Liu Mei sangat terkejut dengan reaksi tersebut dan langsung membantah bahwa metodenya telah memutus semua kemungkinan pemulihan. Namun, sebelum ia selesai berbicara, Wang Lin telah memotongnya. Dengan nada yang tegas, Wang Lin menyatakan bahwa ia pasti akan berhasil. Tatapannya kemudian berubah tajam ke arah Liu Mei, dipenuhi niat membunuh yang belum pernah ada sebelumnya. Kekuatan terkumpul di ujung jarinya saat ia melancarkan serangan. Liu Mei mundur dengan panik dan segera mengeluarkan cermin kuno yang diberikan oleh leluhur klan Huan untuk menahan serangan itu. Wang Lin tidak berhenti. Sambil maju, ia membentuk formasi pedang 7 bintang, menjebak Liu Mei di dalamnya. Ia dengan lugas mengatakan bahwa meskipun kultivasi Liu Mei telah mencapai tahap akhir tanpa domain garis miring konsepsi yang sepadan, ia tidak lebih baik dari kultivator tahap menengah sejati di matanya. Terpojok, Liu Mei menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah esensi, lalu melepaskan jarum jiwa hitam yang tersembunyi di tubuhnya. Jarum itu tidak hanya menghancurkan formasi pedang, tetapi juga menembus kekuatan Wang Lin. Wang Lin segera menyadari bahwa itu adalah jiwa keempat dan langsung menggunakan teknik penahanan untuk menghentikannya. Ia maju dengan cepat dan menekan dahi Liu Mei dengan jarinya, melukai roh utamanya secara langsung. Liu Mei menjerit kesakitan dan mundur dengan ketakutan. Namun Wang Lin tidak memberinya kesempatan untuk kabur. Ia kembali maju, mengumpulkan kekuatan roh menjadi kekuatan petir. Jari-jarinya berubah menjadi pedang untuk mengakhiri hidup Liu Mei. Dalam kepanikan, Liu Mei berteriak memanggil "Lier!" menggunakan ratapan roh bayi untuk menahan Wang Lin. Meskipun hatinya terasa perih,
Wang Lin tetap tidak berhenti. Tepat di saat genting, sebuah pusaran hitam muncul dan tangan kering dari leluhur klan Huan keluar dari dalamnya. Dengan satu gerakan sederhana, leluhur itu menahan serangan Wang Lin dan menarik Liu Mei kembali ke dalam pusaran. Wang Lin menatap ke arah pusaran yang menghilang dan bersumpah bahwa jika mereka berani menyelamatkan Liu Mei, ia akan memusnahkan seluruh klan Huan. Melihat anaknya, Wang Lin merasakan kesedihan yang mendalam. Ia memahami bahwa roh di depannya tidak hanya membawa penderitaan sang anak, tetapi juga merupakan karma yang tidak bisa ia hindari. Ia kemudian menamai anak itu Wang Ping dengan harapan hidupnya akan damai. Roh Wang Ping disimpan dalam manik penentang surga untuk dijaga dengan baik. Setelah itu, Wang Lin langsung menuju bintang Tianhuan, membunuh leluhur klan Huan, dan Liu Mei akhirnya juga tewas. Setelah kematian Liu Mei, Wang Lin mulai mencoba membangun kembali tubuh Wang Ping. Namun karena roh Wang Ping telah menyatu dengan kebencian, tubuh biasa tidak mampu menahannya. Sedikit kesalahan saja akan membuatnya hancur sepenuhnya. Wang Lin menjelajahi dunia kultivasi untuk mencari solusi, tetapi tidak menemukan hasil. Pada akhirnya, ia beralih pada energi pedang bawaan Ling Tianhou. Dahulu ia memiliki 3 aliran energi pedang tersebut. Namun kini hanya tersisa 2. Yang awalnya merupakan kekuatan pembunuh, kini berubah menjadi sumber kehidupan berkat kasih sayang seorang ayah. Namun harga yang harus dibayar sangat besar. Wang Ping tidak akan pernah bisa berkultivasi. Begitu ia mencoba, kebencian yang tersegel dalam tubuhnya akan kembali meledak. Wang Lin juga menghapus seluruh ingatan masa lalunya, memberinya kehidupan baru yang sederhana dan murni. Di sebuah desa kecil, Wang Lin hidup sebagai tukang kayu dan membesarkan Wang Ping sebagai manusia biasa. Seiring waktu, Wang Ping tumbuh, menjelajahi dunia, dan bahkan mencapai puncak kekuasaan dunia fana. Namun pada akhirnya, ia memilih meninggalkan segalanya dan kembali ke kehidupan yang tenang. Pada saat-saat terakhir hidupnya, Wang Ping mengetahui kebenaran tentang asal-usulnya. Namun ia tidak menyimpan kebencian. Dengan tenang, ia berkata kepada Wang Lin bahwa hidupnya sudah lengkap. Setelah kata-kata itu, rohnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Wang Lin mengumpulkan rohnya dan menyimpannya dalam manik penentang surga, meninggalkan jejak takdir keabadian terakhir untuknya. If you love Donghua, you'll definitely want to visit donghua3d.com, your next favorite destination for epic stories.